Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Madianto dengan tema minimalis Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang fakta hoarding disorder, penyakit untuk orang yang suka menumpuk barang bekas. Menyimpan benda yang kita anggap penting adalah hal yang wajar. Namun jika sampai merasa enggan membuang barang tak terpakai sampai menumpuk di rumah, kamu patut mewaspadai adanya gangguan bernama hoarding disorder. Hoarding disorder atau gangguan menimbun barang termasuk ke dalam gangguan mental. Pengidapnya menimbun barang tak terpakai termasuk sampah hingga menggunung di rumah dan membuat penghuninya sulit bergerak. Agar kamu paham, ini adalah fakta hoarding disorder. Yang pertama, beda dengan kolektor. Pengidap hoarding disorder menimbun barang tak terpakai. Jika kolektor suka mengumpulkan barang tertentu yang memiliki nilai, seperti perangko, uang kuno, karya lukisan tertentu dan sebagainya, hoarding disorder adalah hobi mengumpulkan barang yang sebetulnya tak lagi memiliki nilai guna, bahkan terlihat seperti sampah. Asosiasi Psikiater Amerika menerangkan pengidap gangguan ini kesulitan untuk menyingkirkan harta bendanya, hingga menyebabkan kekacauan dalam hidupnya. Pada tahun 2017, Journal of Front Psychiatry menyebutkan bahwa masalah kesehatan mental ini menyerang sekitar 2-5% populasi. Pada banyak kasus, hoarding disorder lebih banyak terjadi pada pria ketimbang wanita, serta lebih sering dialami oleh orang dewasa berusia antara 55 hingga 94 tahun dibandingkan dengan rentang usia dewasa yang lebih muda. Kedua, penderita merasa memiliki ikatan khusus dengan barang-barang miliknya. Dikutip dari halaman American Psychiatric Association, penderita hoarding disorder meletakkan barang-barang yang secara acak di berbagai sudut rumah. Sebagian besar dari orang-orang tersebut merasa benda yang disimpannya memiliki nilai sentimental atau menganggap bahwa barang tersebut akan berguna di kemudian hari. Bahkan sebagian dari mereka melaporkan bahwa hidupnya lebih tenang dan aman dengan dikelilingi benda-benda tersebut. Saking banyaknya barang yang disimpan, mereka dan orang-orang di sekitarnya akan kesulitan untuk bergerak di antara tumpukan barang-barang tersebut. Belum lagi rumah jadi sulit untuk dibersihkan, sehingga lama-lama dapat mengancam kesehatan fisik. Ketiga, bukan hanya menumpuk barang, tapi juga bisa hewan. Dikutip dari halaman Anxiety and Depression Association of America, pengidap hoarding disorder bukan cuma senang menimbun barang, tetapi juga hewan. Dilaporkan bahwa tak kurang dari 250.000 hewan menjadi korban dari animal hoarding setiap tahunnya. Ulasan Karen L. Cassidy menyebut penderita gangguan ini menganggap dengan memelihara banyak hewan, bahkan hingga ratusan, mereka mampu merawat dan menyelamatkan hewan-hewan tersebut. Namun kenyataannya, hewan-hewan tersebut terabaikan dan tidak terawat dengan baik. Sebagian besar hewan akan menjadi korban dari niat baik yang berakhir dalam keadaan menyedihkan. Gangguan ini menyebabkan penderitaan yang luar biasa bagi hewan dan juga pemiliknya, karena mereka akan terasing dari kehidupan sosial. Keempat, indikasi bisa muncul di rentang usia remaja. Journal Front Psychiatry tahun 2017 menyebutkan indikasi hoarding disorder bisa terlihat di tingkat usia remaja yang awal atau belasan tahun. Dampak dari gangguan ini bisa bertambah buruk seiring dengan pertambahan usia. Lebih lanjut, hoarding disorder semakin tampak jelas pada orang usia dewasa akhir atau paruh baya. Hal ini dipengaruhi faktor kepribadian, riwayat keluarga, hingga pengalaman hidup yang penuh tekanan. Ini juga termasuk pengalaman menyedihkan seperti kehilangan orang tercinta atau peristiwa traumatis lainnya. Adapun gejala yang perlu diwaspadai antara lain tidak mampu membuang barang, rasa cemas yang parah bila ingin membuang suatu barang, sulit mengkategorikan atau mengatur benda-benda miliknya, tak bisa memutuskan tentang apa barang yang bisa disimpan atau di mana meletakkannya. Ada perasaan sengsara, misalnya merasa kewalahan atau malu dengan barang-barang yang dimilikinya. Curiga bila ada orang lain yang menyentuh barang miliknya. Muncul pikiran dan tindakan obsesif, yakni takut barang-barang yang dimilikinya berkurang, habis, hilang atau merasa akan membutuhkannya suatu hari nanti. Lalu terakhir, gangguan fungsional, termasuk berkurangnya ruang di tempat tinggal, isolasi sosial, perselisihan keluarga atau perkawinan, kesulitan keuangan dan bahaya kesehatan. Kelima, penyebab hoarding disorder belum diketahui secara pasti. Dilansir dari halaman Mayo Clinic,
penyebab pasti hoarding disorder sebenarnya belum diketahui, sehingga sulit untuk menemukan cara untuk mencegahnya. Namun seperti banyak kondisi gangguan kesehatan mental lainnya, mendapatkan penanganan yang cepat sejak timbulnya gejala akan mampu mencegah gangguan makin parah. Gangguan ini akan menimbulkan banyak masalah jika tidak ditangani secara serius. Sebuah artikel kesehatan yang dipublikasikan oleh National Library of Medicine tahun 2017 menyatakan, hoarding disorder merupakan masalah klinis yang sulit untuk diobati. Selain itu, gangguan biasanya diikuti oleh masalah kesehatan lainnya, seperti gangguan penglihatan, depresi, kegelisahan, hiperaktif, dan ketergantungan alkohol. Masalah seperti konflik keluarga, gangguan isolasi sosial, performa kerja, dan cedera juga mengintai. Kegemaran menimbun barang ini juga bisa menjadi tanda kondisi yang mendasarinya, seperti obsessive compulsive disorder atau OCD, jenis gangguan kecemasan lainnya, depresi, dan demensia. Keenam, langkah jika kamu atau orang lain yang kamu kenal memiliki gangguan ini. Jangan ragu atau ajak orang tersebut secara baik-baik berkonsultasi dengan ahli kesehatan jiwa atau psikiater. Nantinya, dokter akan melakukan pemeriksaan yang dibutuhkan, khususnya untuk mengetahui seberapa besar dampak hoarding disorder terhadap kualitas hidup orang tersebut. Pilihan penanganannya bisa dengan terapi perilaku kognitif. Pada kasus tertentu bisa juga diresepkan obat-obatan, misalnya obat antidepresan sesuai dengan kondisi yang mendasarinya. Tak hanya membuat pemandangan rumah jadi tak sedap, hoarding disorder juga mengganggu kualitas hidup dan kesehatan penderitanya, baik fisik maupun mental. Oleh karena itu, mereka perlu didukung agar mau berkonsultasi dengan ahlinya. Kebiasaan menumpuk benda-benda yang tak lagi dibutuhkan seringkali sulit dihindari, tapi ada cara untuk mengatasinya. Ketika membeli sesuatu, seringkali kita berencana untuk membuang satu atau beberapa benda yang sudah menumpuk di rumah. Namun ketika tangan sudah akan membuang barang tersebut, rasa sayang membayangi hati, membuat kita menggunakan niat membuang benda tersebut dan kembali menumpuknya, meski tahu jarang atau bahkan tak pernah lagi menggunakannya. Tak hanya benda, kadangkala itu terjadi pada catatan, beban belanja, tiket nonton film, tiket nonton konser, dan barang lainnya. Tapi membuangnya pun tak sampai hati, karena merasa seperti ada kenangan yang tersimpan padanya. Meski sering kelihatan sepele, kebiasaan menumpuk barang itu, seperti yang dijelaskan tadi, dikenal dengan istilah hoarding disorder. Seseorang biasanya tak serta-merta menjadi seorang hoarder. Kebiasaan menumpuk barang seringnya muncul perlahan, tanpa disadari dan terbangun selama bertahun-tahun. Timbunan yang terus menggunung, kemudian menyebar ke berbagai sudut hunian, membuat kebiasaan ini seperti mustahil akan bisa diperbaiki. Kondisi seperti ini menurut Marie Kondo, konsultan kerapian dari Jepang yang juga menulis beberapa buku laris tentang berbenah, memang cenderung sangat sulit diatasi apabila si penumpuk tak mau mengubah pola berbenahnya. Orang kembali ke kebiasaan berantakan karena mengira sudah beres-beres secara menyeluruh. Adalah sejatinya mereka belum tuntas memilah dan menyimpan, ungkap Marie Kondo dalam bukunya The Life-Changing Magic of Tidying Up. Seorang hoarders memang seringnya tak bisa atau bahkan tak akan benar-benar lepas dari rasa kepemilikannya. Meski mengetahui betapa berantakan, tidak aman dan tidak sehat lingkungan huniannya karena benda-benda yang ia tumpuk, tak jarang seorang butuh konsultasi pada konsultan kerapian seperti Marie Kondo untuk bisa lepas dari kepungan benda-benda yang ditumpuknya. Tapi sebenarnya kita juga bisa melakukannya tanpa bantuan konsultan kerapian. Sepanjang mau berusaha keras, melepas rasa tidak tega membuang barang-barang yang kita simpan. Meski sulit, bukan berarti tidak bisa dilakukan. Kita bisa mengubah diri keluar dari kebiasaan tersebut. Berikut adalah beberapa kiat dari Marie Kondo disaringkan dari bukunya. Mengurangi kebiasaan menumpuk barang. Yang pertama adalah buang dan simpan. Menurut Marie Kondo, langkah paling efektif untuk berbenah dan mengikis kebiasaan menumpuk barang adalah dengan mengerjakan dua aktivitas esensial yang terdiri dari membuang dan menentukan di mana harus menyimpan barang. Di antara keduanya, membuang harus didahulukan. Kedua, luangkan waktu khusus. Berbenah adalah kegiatan istimewa, maka alih-alih berbenah setiap hari, akan lebih baik bila meluangkan waktu khusus dan berkomitmen untuk melakukannya hingga tuntas. Dengan berbenah hingga tuntas, seseorang akan memiliki kepercayaan diri yang lebih baik pada kemampuannya
melepaskan diri dari kebiasaan menumpuk barang. Ketiga, jangan memulai dengan mensortir benda-benda kenangan. Banyak orang biasanya akan merasa berat hati membuang benda-benda yang memiliki kenangan buatnya. Maka sebaiknya benda-benda yang memiliki kenangan diletakkan di urutan paling belakang dalam daftar pembuangan. Pakaian, buku, kertas, pernak-pernik, lalu baru benda kenang-kenangan adalah urutan yang terbukti paling aman untuk upacara pembuangan yang dilakukan. Keempat, berbenah adalah dialog dengan diri sendiri. Menyalakan TV atau musik biasa dilakukan banyak orang ketika berbenah, padahal sebenarnya keriuhan membuat kita bisa berbicara dari hati ke hati dengan benda-benda yang tengah dibenahi dan juga dengan diri sendiri. Seperti meditasi, berbenah akan bisa memberikan kesempatan berdialog dengan diri sendiri. Itu sebabnya sangat disarankan untuk berbenah di pagi hari saat suasana masih sunyi dan udara masih segar. Lalu yang terakhir, berterima kasih dan ikhlaskan. Bila menemui kesulitan untuk membuang benda yang tak lagi kita butuhkan, coba bisikan kata terima kasih pada benda tersebut. Katakan padanya kesan selama memilikinya dan manfaat yang kita rasakan. Dengan melakukan itu, kita akan lebih mudah melanjutkan kegiatan berbenah yang dilakukan. Bukankah untuk bisa sepenuh hati mensyukuri hal-hal yang paling penting dalam hidup, kita perlu membuang dulu apa-apa yang sudah tidak bermanfaat? Bagaimana cara hidup minimalis? Jika Anda pernah bertanya-tanya bagaimana cara menjalani hidup minimalis, Anda tidak sendirian. Orang-orang dimanapun sudah cukup merasa hidup yang berantakan dan kewalahan akan hidup yang serba kompleks saat ini. Anda mungkin ingin mengambil kembali waktu, ruang, dan kehidupan sederhana Anda yang dulu. Anda menambahkan ruang untuk bernapas, tumbuh, dan mencintai. Itu adalah keinginan yang sangat membebani hati banyak orang, terutama di musim kehidupan yang penuh tantangan ini. Ini menjelaskan betapa meningkatnya minat pada gaya hidup minimalis. Tetapi apakah hidup dengan lebih sedikit benar-benar memenuhi janji untuk hidup dalam kesederhanaan? Dan jika demikian, bagaimana seseorang bahkan mulai mengurangi jaring kekacauan yang rumit dalam hidup kita saat ini? Simaklah terus untuk mencari tahu apa artinya menjalani kehidupan minimalis. Jika Anda baru mengenal gaya hidup minimalis, Anda mungkin bertanya-tanya, seberapa sering Anda harus menyerah dari kehidupan yang berantakan ini? Anda ingin menyederhanakan, tetapi Anda khawatir akan kehilangan benda-benda yang Anda sayangi, atau mungkin merasa tertekan untuk melepaskannya. Jika demikian, saya ingin Anda tahu bahwa minimalis bukanlah kontes untuk melihat siapa yang dapat hidup dengan harta paling sedikit. Sebaliknya, kehidupan minimalis adalah kehidupan yang selaras, di mana hal-hal yang Anda miliki dan lakukan mencerminkan nilai dan prioritas Anda. Ini bukan tentang perampasan barang Anda. Sebaliknya, ini tentang satu kata yang paling penting dalam hidup: cukup. Bagi sebagian orang, ini berarti perubahan besar dan mengangkut banyak barang untuk disumbangkan atau dijual. Tetapi bagi yang lain, ini adalah perubahan yang tidak kentara. Ucapan tidak terima kasih yang sederhana dari sebuah undangan, atau menghilangkan baju yang kurang disukai dan tidak pernah dipakai. Kehidupan minimalis bukanlah tujuan atau garis akhir yang harus dilintasi. Sebaliknya, ini adalah cara mengambil keputusan, di mana kita mempertimbangkan apa yang harus dikorbankan sebelum mengorbankan waktu dan energi kita yang sangat berharga. Mengapa memilih kehidupan minimalis? Kita membuat keputusan yang hati-hati karena satu alasan sederhana: untuk menciptakan ruang. Bagaimana Anda menggunakan ruang itu terserah Anda. Berikut beberapa alasan mengapa orang-orang memilih gaya hidup minimalis. Yang pertama, ruang anggaran Anda. Memiliki lebih sedikit akan menghemat uang, yang berarti Anda dapat pensiun lebih awal atau menjadi bebas hutang. Kedua, ruang jadwal di kalender Anda. Atur ulang jadwal Anda dan dapatkan kembali waktu Anda sehingga Anda dapat melakukan lebih banyak hal yang penting untuk keluarga dan orang terdekat.
Ketiga, ruang di rumah Anda. Rumah yang rapi adalah tempat yang menyenangkan untuk ditinggali. Ini akan menenangkan pikiran Anda. Lalu yang terakhir, ruang dalam pikiran Anda. Dengan lebih sedikit stres dan lebih sedikit tanggung jawab, minimalis memberikan kegembiraan dari pikiran yang tenang. Secara pribadi, saya dimotivasi oleh keinginan untuk lebih banyak kebebasan dalam hidup saya. Awalnya saya merasa tidak yakin, tetapi saya tahu bahwa saya lelah merasa tercekik oleh kehidupan yang kompleks ini. Terlalu banyak hal, terlalu banyak yang harus dilakukan, terlalu banyak stres, terlalu banyak yang dikhawatirkan. Itu membebani saya dan menghancurkan semangat saya. Saya memilih hidup minimalis karena saya ingin bernafas tanpa beban dunia di pundak saya. Ini adalah 5 cara Anda dapat menjalani hidup minimalis. Berikut hal yang dapat Anda lakukan untuk mulai menjalani kehidupan minimalis. Yang pertama, tetapkan prioritas Anda. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, minimalis adalah tentang penyelarasan. Jika Anda menginginkan hal-hal yang penting dalam hidup, maka Anda harus mulai dengan mendefinisikan apa yang paling penting. Jangan melewatkan langkah ini atau berasumsi bahwa Anda mengetahui prioritas Anda. Kekacauan dalam hidup Anda saat ini adalah bukti bahwa Anda mungkin saja salah dalam melakukannya. Tapi janganlah merasa buruk akan hal ini. Dunia tempat kita tinggal penuh dengan kebisingan. Harapan teman dan keluarga Anda, dan bahkan cerita yang kita ceritakan pada diri kita sendiri. Mari berharap kita bisa mengontrol hal itu. Saya yakin kita dapat melakukan ini dengan mengklarifikasi apa yang penting dan meningkatkan fokus kita. Semakin banyak Anda tahu apa yang penting bagi Anda, semakin mudah untuk mengabaikan atau melepaskan hal-hal yang tidak penting. Kedua, lepaskan harapan dan ekspektasi. Banyak kekacauan dalam hidup kita berasal dari ekspektasi kita. Ada begitu banyak hal yang ingin kita lakukan, dan ketika tekanan menjadi terlalu berat, kita melihat keluar untuk mengisi kekosongan. Sudah cukup. Ketika kita melepaskan ekspektasi dan berhenti membandingkan diri dengan orang lain, lubang dalam hidup kita yang dengan susah payah kita coba isi akan hilang. Kita akan lebih mensyukuri hidup. Ketiga, sederhanakan rumah Anda. Saat Anda menjelaskan tentang kehidupan yang Anda inginkan, merapikan rumah adalah langkah alami berikutnya. Hal-hal yang tidak berguna bagi Anda akan mulai terasa tidak nyaman. Jadi, rapikanlah rumah Anda dan singkirkan barang-barang yang tidak diperlukan. Keempat, sederhanakan jadwal Anda. Salah satu hal terbaik tentang minimalis adalah keterampilan yang Anda pelajari dari merapikan rumah. Hal ini kemudian dapat diterapkan ke area lain dalam hidup Anda seperti daftar tugas dan jadwal Anda. Mulailah melihat secara kritis komitmen dan tanggung jawab Anda, dan tanyakan diri Anda, apakah Anda bertindak sejalan dengan nilai dan prioritas dari diri Anda, atau mengambil kegiatan yang tidak perlu karena merasa tidak enak, atau tanggung jawab yang bukan untuk diri Anda. Ini mungkin tidak akan terjadi dalam semalam, tetapi secara sedikit demi sedikit, Anda dapat mengubah jadwal untuk mengurangi kesibukan dan mengambil kembali waktu Anda untuk kegiatan yang Anda inginkan. Kelima, hentikan pengeluaran yang tak perlu. Anda tidak akan mencoba memperbaiki pipa yang bocor tanpa mematikan airnya terlebih dahulu. Dengan cara yang sama, Anda tidak dapat merapikan hidup Anda tanpa memperhatikan kebiasaan berbelanja Anda. Sekali lagi, ini tentang penyelarasan. Apa yang memotivasi Anda untuk membeli barang baru? Apakah Anda berbelanja untuk memenuhi kebutuhan yang sebenarnya? Atau apakah itu cara untuk menahan perasaan sedih? Atau sekedar melepas stres? Saat Anda menciptakan kesadaran tentang mengapa Anda berbelanja, Anda memberdayakan diri Anda untuk membuat keputusan untuk mengurangi pengeluaran Anda. Itulah bagaimana cara memulai hidup minimalis. Semoga ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih.